Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia, Cabang Tiberias Kalpagedinias. Kita bersyukur sama-sama di pagi hari ini, di minggu yang terakhir di bulan ini. Tuhan Yesus boleh tibakan setiap kita untuk kita datang sama-sama, datang mengucap syukur, datang menyembah Tuhan, datang beribadah sama Tuhan Yesus. Kita percaya di pagi hari yang baik ini, setiap kita yang cari wajah Tuhan, setiap kita yang dahulukan kerajaan sorga, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan pasti sertai dan berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Yang percaya, boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini jemaat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan lewat setiap nyanyian pujian kita. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesetiaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru di setiap harinya bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih juga Tuhan percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Pagi hari ini kami bersatu berkumpul Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasihnya Tuhan kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus dimanapun kami berada, setiap kami yang beribadah di tempat ini, ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming, kami percaya sungguh Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya lawatan Tuhan, urapan Tuhan Yesus boleh sungguh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami siapkan hati kami menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan Yesus pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Tutup matamu sejenak di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan Yesus yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Dari hati kita sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwaku. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. satu yang kami nantikan, menikmati kasih indahnya dan indahnya hadirat-Mu. nikmati kebaikan Tuhan lewat hadirat Tuhan pagi hari. Dari hatimu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan pagi hari ini. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Bawa kami Tuhan, diam dalam bait-Mu, tutup matamu, nikmati kasih Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan tutup matamu sama-sama pagi hari ini. kekudusan-Mu Bapa, Penuhi kami, puaskan setiap kami Tuhan. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait kudus-Mu. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, tutup matamu, mari bersyukur. Menikmati hadiratnya, nikmati anugerahnya, menikmati kebaikannya pagi hari ini. Yang kami sembah Tuhan, hanya Kau, Yesus. Bawa rasa syukurmu sama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Ini sembah kami, ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang rindu menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan.
Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi hari ini. Angkat tinggi tanganmu dua-dua, katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku hidup selalu. Haleluya, haleluya. Diam dalam baik-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, sambil angkat tinggi tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu. Amin. Diam dalam baik-Mu. Jadi kami menikmati kasih anugerah-Mu, nikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersyukur sama-sama dari hati kita katakan menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, haleluya. Kasih kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Kamu sabar. Ku puji nama-Mu. Mari kita mari menyembah Dia. Mari berterima kasih buat kebaikan-Nya, berterima kasih buat kasih-Nya, berterima kasih buat hadirat-Nya pagi hari ini atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Anugerah karunia Tuhan Yesus, kasih buat setiap kami.
Kalau bukan dengan hidup kami, bukan dengan nyanyian pujian kami, sembah syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Rasa terima kasih kami Tuhan Yesus, lebih lagi kami mau bersyukur sebab Tuhan baik buat setiap kami. Satu hal yang kami sadari, kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama jemaat. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. One say Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sambil angkat tanganmu Tiberias. Thank you Jesus. Oh Jesus. Thank you God. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kasih kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, selamanya. Lebih sungguh lagi katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari sadari hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, selamanya. Ini janji kami Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini janji kami Bapa. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yang mau terus menyembah, memuji Tuhan pagi hari, kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat di atas kepalamu. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus selalu baik buat setiap kami, maka biarlah Tuhan, maka setiap kami selalu ada untuk kami boleh selalu menyenangkan Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang indah. Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk kami datang memuji nama Tuhan, bersorak-sorai,
bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang memuji nama Tuhan, yang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama jemaat Tuhan pagi hari ini kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Jumpai kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik buat kita, haleluya. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan, haleluya. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kita, amin, haleluya. Sama-sama satu suara, dialakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sekali lagi, sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kanan kiri katakan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Siap-siap, lambaikan buat Tuhan, nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, 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 sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita, kota benteng kita yang dijauhkan pernah tergoyahkan, amin. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi, come on, haleluya. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, haleluya. Lagi, ini pernyataan iman kami Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nyatakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus, gunung batu, keselamatanku. Haleluya, amin. Hey. Puji nama Tuhan. Mari, karena syukur kita di hadapan Tuhan hari ini yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya, tepuk tangan beriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Yesus, sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu senantiasa setia bersama kita. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau sahabat kami yang luar biasa, yang terbaik. Haleluya. Takkan Kau tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Dan ku percaya, kami percaya Kau sahabat terbaik kami Tuhan. Kau setia. Come on, we'll sing it. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu
sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Ayo bertepuk tangan buat Tuhan semua. Bersama Tuhan Yesus, hilang rasa takut kita, amin. Haleluya. Come on. Hey. Takkan ku takut, Engkau besertaku. Takkan ku takut, Engkau menjagaku. Takkan ku takut, Engkau besertaku. Takkan ku takut, Engkau yang jaga hidupku. Jaga hidupku, Yesus. Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus. Kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Sekali lagi dan buat Tuhan nyatakan, Yesus Kau sahabat kami. Yesus Kau sahabatku. Dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Hey, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Berdiam diri adalah hal yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi bermakna bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus. Percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Walaupun orang fasik kelihatan berjaya, mereka akan segera lenyap. Orang yang berdiam diri di hadapan Allah adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatan diri atau menyombongkan diri. Hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Siapapun kita dan apapun profesi kita, semua kita dipanggil untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendak Bapa. Roh Kuduslah yang akan mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengenal kehendak Allah dengan benar. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Ada kalanya kita merasa tidak berdaya. Jangan menjauh dari Tuhan, supaya kita tetap dapat bertahan karena kekuatan Tuhan Yesus itu sempurna. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kita tempuh. Firman Tuhan itu kompas hidup kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan mengerti kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang Generasi Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saja saya akan bacakan suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 dengan tema memperingati Hari Jumat Agung. Romai pertama pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan
menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami. Untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45-51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 sampai dengan 3 sore. Dengan bukti-bukti kuasanya, yang pertama sebagai Allah penguasa di sorga, yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Romawi ketiga, Tuhan Yesus disalibkan, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam pikiran perkataan kita. Jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, so dalam Wahyu 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan yang terlampau besar Tuhan, yang melebihi akal pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, ketika kami telah menyembah dan memuji-Mu, kami juga butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus tuntun hari demi hari di dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Maka kami doa Tuhan, agar lewat kebenaran firman-Mu hari ini kami semakin dikuatkan, dihiburkan, diubahkan. Semakin lebih lagi Tuhan Yesus serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan Yesus. Maka kami doa Tuhan, setiap kami dengar firman-Mu hari ini, kami percaya kami berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat ganda dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan
betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, darah-Mu dicurahkan Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih. Sekali lagi nyatakan, darah-Mu dicurahkan Tuhan. Kasih-Mu. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ada anugerah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami bilangan-bilangan orang ini selamatkan yang percaya kepada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Tangan bersama. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan.
kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih keselamatan. We want to say thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan, haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami beribadah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan pagi ini Tuhan bersama dengan semua saudara seiman, yaitu di gereja Gading Nias, juga di live streaming dimanapun berada, kami percaya janji Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan Yesus, kami buka hati kami, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabarnya pagi ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi ini. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di Gereja Nias, juga di live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan lihat berkat firman Tuhan. Siap diberkati firman, amin. Puji Tuhan, kasih senyum sekali lagi kanan kirinya, salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memelihara saudara dan saya di minggu yang baru, amin saudara. Siapa yang percaya minggu baru ada berkat yang baru? Puji Tuhan, siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu, mengingatkan sedikit, ya saudara, 5 hari lagi kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Amin. Jadi hari Minggu depan adalah hari apa setelah Jumat Agung? Paskah, saudara Bapak Ibu ya. Jadi hari Minggu, maksud saya hari Jumat ya saudara, tanggal 3 April 2026 akan ada ibadah Jumat Agung Gereja Tiberias Indonesia. Seperti biasa kita merayakan seperti hari Minggu. Jadi saudara Bapak Ibu, kami mengundang, mari datang beribadah bersama-sama. Di tempat ini juga ada ibadah ya seperti hari Minggu, mulai dari jam 6 pagi, ketemu lagi nanti kita hari Jumat ya saudara, sampai ibadah yang terakhir, ibadah malam sekali saudara ya, hari Jumat saudara. Juga
ibadah-ibadah yang lain saudara bisa melihat di website Gereja Tiberias Indonesia. Dan hari Minggunya ya saudara adalah hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kebangkitan iman percaya saudara dan saya, kita hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Maka kemuliaan Tuhan Yesus sudah dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, saudara dan saya kita boleh merasakan setiap kemurahan Tuhan. Ya, kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan, tapi mari kita pergunakan kesempatan kasih Tuhan yang begitu besar. Sungguh-sungguh kita berjuang hidup dalam pertobatan. Amin. Sungguh-sungguh kita berjuang di akhir zaman ini, agar saudara dan saya kita suatu hari kita terangkat ke sorga, pesta di sorga bersama dengan keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara Bapak Ibu, ya kalau di timeline Alkitab saudara, sebelum hari Jumat Agung, hari penderitaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu biasanya orang-orang Kristen sedunia biasanya mengenal sebagai Minggu Palem. Saudara Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, atau Minggu Palma. Perjalanan yaitu Tuhan Yesus menuju kepada penderitaannya di atas kayu salib. Sebelum naik ke atas kayu salib, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya saudara, kita tahu saudara Alkitab pencatatnya, tapi pagi ini bersama-sama kita akan lihat ada satu berkat firman Tuhan. Ya saudara, hari ini firman Tuhan saya beri tema dari Eden ke Getsemani. Sekali lagi, dari Eden ke Getsemani, perjalanan dari kemuliaan kepada keselamatan. Ya saudara, apa maksudnya? Eden dan Getsemani ini tentunya adalah nama taman yang tercatat di Alkitab. Kita semua pernah mendengar, sering mendengar tentang Taman Eden dan Taman Getsemani. Ya saudara, menuju kepada ibadah Jumat Agung, ibadah yaitu nanti hari Jumat, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu berada di Taman Getsemani sebelum ia naik ke atas kayu salib. Dan kita tahu saudara Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Kita akan belajar hari ini saudara Bapak Ibu, ya apa hubungannya dengan Taman Eden. Ya, saya ajak saudara Bapak Ibu kita lihat sama-sama Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9. Kita akan bahas satu persatu saudara, apa ya itu Taman Eden, apa itu Taman Getsemani, secara fisik atau secara apa yang Tuhan katakan secara tampilannya, dan juga peristiwa apa yang terjadi di sana. Kejadian 2, 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara Bapak Ibu, kita lihat bahwa secara letak, secara geografis, Taman Eden ini di ayat ke-8 boleh ditampilkan, terletak di sebelah timur. Ya saudara dan saudara, apa yang ada di Taman Eden itu adalah manusia. Ya saudara, yang ada di dalamnya, manusia yang dibentuk oleh Allah sendiri. Ayat 9 boleh ditampilkan kembali. Ya, selain manusia, ada berbagai-bagai pohon dari bumi. Ya saudara, pohon yang ada buahnya, ya juga yang namanya pohon kehidupan, ada di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mau mengajak saudara Bapak Ibu hari ini, apa arti Eden? Ya saudara, Taman Eden atau arti kata Eden di dalam bahasa asli itu artinya kesenangan, kenikmatan, kemuliaan. Dalam kamus bahasa, ya saudara, Taman Eden adalah kebun yang indah dan terpelihara. Ya, Eden adalah satu simbol di mana hadirat Tuhan nyata, kehidupan tanpa dosa. Haleluya, hubungan yang sempurna dengan Allah, puji Tuhan. Dan kita tahu saudara Bapak Ibu, ini cerita sekolah minggu ya, yang namanya manusia pertama Adam dan juga ditemani istrinya Hawa, ya mereka hidup di Taman Eden, mereka hidup dalam kemuliaan. Mereka dilingkupi kemuliaan. Itu sebabnya mereka tidak mengenal dosa, karena ada kemuliaan Allah. Sama-sama katakan dengan saya, ada kemuliaan Allah.
Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu nyata. Karena ada kemuliaan Allah. Sehingga manusia itu bisa langsung berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Berkata-kata, ya berbicara. Seperti kalau orang zaman sekarang ngobrol gitu saudara. Karena hadirat Tuhan nyata. Dan hubungan yang sempurna dengan Allah. Ya, dan saudara Bapak Ibu, inilah gambaran Taman Eden sekali lagi. Eden artinya kebun yang indah secara kamus bahasa. Dan ya artinya dalam bahasa asli, ya saudara, kemuliaan, kesenangan. Ya, Allah mempercayakan Taman Eden tersebut kepada manusia pertama untuk dikelola. Bahkan di dalamnya, ya saudara, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, ya diberikan kuasa kepada manusia untuk memberi nama. Kalau saudara ingat ya saudara, semua binatang yang di darat, semua binatang yang di udara, semua binatang yang di air, ya silakan beri nama, engkau berkuasa atasnya. Tapi karena adanya dosa, semenjak adanya dosa, Taman Eden, ya saudara, tidak sama lagi. Kenapa tidak sama lagi? Yang tadinya Taman Eden isinya ada manusia, manusia diusir. Kita tahu saudara Bapak Ibu ya, manusia pergi jauh dari Eden dan akhirnya Eden dijaga oleh malaikat kerub. Ya saudara, yang menjaga pohon kehidupan. Di mana ada malaikat kerub, di sana adalah kekudusan Allah. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, semenjak manusia keluar dari Taman Eden, manusia hidupnya susah, sulit. Kata siapa Pak Pendeta? Kata firman Tuhan. Di Kejadian 2, di Kejadian 3, saudara boleh baca lengkap di rumah. Ya saudara, dicatat bahwa manusia hidupnya bersusah payah. Ya, hidupnya sampai ya saudara harus bekerja dengan keras. Ya, bekerja mencari nafkah dengan peluh. Ya, bukan hanya manusia tapi istrinya juga. Kita tahu saudara Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ketika perempuan melahirkan dengan sangat sakit. Ya saudara, nah hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya betapa kasih Tuhan luar biasa kepada saudara dan saya. Amin. Saudara Bapak Ibu, walaupun semenjak manusia berdosa, tanah dikutuk. Ya saudara, Alkitab mencatat di Kejadian pasal 3, ya sehingga karena dosa manusia, tanah dan bumi ikut dikutuk juga. Bukan hanya hidupnya manusia yang susah, tapi semua sumber daya yang ada di dunia, di bumi juga ikut sulit, ikut susah, dikutuk karena dosa. Tapi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, amin, kepada saudara dan saya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Ya, melalui Yesus, ia ada di Taman Getsemani. Ya, dan ketika ia ada di Taman Getsemani, di sanalah dimulai perjalanan keselamatan bagi orang percaya. Siapa yang percaya? Saudara dan saya, suatu hari kita pesta kekal di sorga. Katakan haleluya. Berikan pujian, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat janji Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, Taman Eden seperti apa? Kita buka sama-sama Matius 26 ayat 36 dan 37. Matius 26, 36, 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama apa saudara? Getsemani. Sama-sama katakan dengan saya, Getsemani. Amin. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa? Berdoa. Jadi di Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus saudara ya. Jadi mereka bertiga, Petrus, Yohanes, Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sebelum saya lanjutkan kenapa dia sedih dan gentar, apa tentang Taman Getsemani. Dalam bahasa asli saudara Bapak Ibu, Getsemani dalam bahasa Ibrani itu bunyinya Gatsemanim. Ya saudara, tempat pemerasan minyak. Jadi Getsemani itu artinya tempat, satu tempat di mana minyak diperas. Ya, minyak itu dari apa? Dari buah. Buah apa? Buah zaitun. Di Taman Getsemani enggak ada pohon yang lain selain pohon zaitun. Saudara Bapak Ibu yang pernah ke tanah perjanjian melakukan perjalanan rohani, saudara pasti dibawa ke Taman Getsemani. Ya saudara, Pak, pohon rambutan ada? Enggak ada saudara. Ya, di Taman Getsemani sekali lagi isinya pohon zaitun. Ya saudara, pohon zaitun yang dari sangat-sangat langka ribuan tahun yang lalu sampai dengan pohon zaitun yang paling baru hari ini itu terletak ada di sana. Ya saudara, Taman Getsemani ada di mana? Di area mana Pak Pendeta? Di Bukit Zaitun.
Ya, Bukit Zaitun itu di mana? Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, biasanya nih saudara ya, biasanya rombongan perjalanan rohani itu ada salah satu momen di mana mereka akan berfoto rombongan. Di belakang mereka itu ada yang namanya kubah emas, tampak dari jauh. Kubah emas itu namanya Bait Allah, Dome of the Rock. Nah, mereka berdiri di mana? Mereka berdiri di Bukit Zaitun itu. Iya saudara, jadi mereka berdiri di Bukit Zaitun, latar belakangnya yang kubah emas itu dari jauh, Bait Allah. Iya saudara, di area Bukit Zaitun, di sanalah Taman Getsemani. Ya, maknanya Getsemani artinya apa? Tempat tekanan, tempat penderitaan, tempat penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Ya saudara, itu sebabnya tadi di ayat yang kita baca barusan, Yesus merasa sedih dan gentar. Kenapa? Karena di sana tempat tekanan, tempat penderitaan. Secara manusia, secara sisi manusia, Yesus sangat-sangat gentar. Yesus sangat-sangat sedih. Kenapa sedih? Karena sebentar lagi dia tahu dia akan mengembuskan nafas terakhir. Dia tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dia tahu, saudara Bapak Ibu, bahwa usianya, hidupnya di muka bumi nggak lama lagi, saudara Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu, ya jangankan Tuhan Yesus, manusia biasa aja, kalau tahu umurnya nggak panjang, pasti akan gentar, saudara. Sedih biasanya, ya saudara. Nah saudara Bapak Ibu, kenapa Yesus merasakan demikian? Karena Yesus 100% manusia, dia 100% juga Allah. Katakan amin. Ya saudara, dia tahu apa yang menjadi ketakutan manusia. Dia tahu apa yang menjadi kegentaran manusia. Tapi Yesus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di sorga. Itulah di sana dimulai keselamatan bagi saudara dan saya. Orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih anugerah kebaikannya tercurah bagi orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya. Haleluya. Katakan amin. Nah kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu, apa saja pelajaran yang kita bisa ambil ya saudara, memberkati hidup kita dari kemuliaan Taman Eden ya, dan berkat keselamatan dari Taman Getsemani. Pertama, di Eden manusia jatuh karena memilih kehendaknya sendiri. Ya di Eden artinya apa? Di Taman Eden. Ya manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena memilih, memutuskan untuk mengambil kehendaknya sendiri. Tahu dari mana Pak? Kita buka Kejadian 3 ayat 6. Yuk kita lihat sama-sama. Perempuan itu melihat. Perhatikan kata melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Haleluya. Saudara perhatikan kalimat-kalimat yang pertama. Perempuan itu melihat, ya perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Ya saudara, menurut perempuan ini bahwa yang dia lihat itu baik. Tapi hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, tidak semua yang dilihat manusia itu baik. Tapi apa yang dari Allah itu pasti baik. Katakan amin. Iya saudara, makanya ada lagu semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tapi apa yang kita perbuat dalam hidup kita belum tentu baik. Tapi apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya sudah pasti baik. Memberkati usahamu, memberkati kesehatanmu, memulihkan keluargamu, menyelamatkan anak-anakmu yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kita belajar pagi ini saudara Bapak Ibu, bahwa awal dari kejatuhan manusia itu ternyata karena apa yang dipandang baik bagi dia. Pikirannya mengira itu baik. Padahal sebelumnya Allah sudah berpesan, jangan apa-apakan pohon yang satu itu. Ya, perhatikan saudara Bapak Ibu, karena ia melihat bahwa buah pohon itu baik, menarik hati.
wah enak kali ini ya, seger kali ya. Kayaknya nih kalau diambil, wah di jus enak kali ini. Iya, ya kayaknya itu kalau saudara ya zaman sekarang ya. Kalau dulu belum ada juicer ya. Belum ada mesin untuk buat jus ya. Ini kalau dipotong-potong, mungkin pikirannya gitu ya. Dalam pikirannya manusia gitu saudara ya. Kalau dipotong-potong, ya dikasih sambal, dikasih, wah enak nih ngerujak bareng nih kita nih. Iya saudara. Apalagi kan mohon maaf nih saudara ya. Yang melihat itu baik kan perempuan itu ya saudara. Biasanya kan perempuan suka rujak gitu biasanya. Iya saudara. Wah ini kalau dimakan enak nih sama suamiku ya kan saudara. Makan buah dipotong-potong, apalagi pakai sambal dicolek-colek. Iya saudara, udah kayak pisang goreng pakai dabu-dabu. Waduh. Iya sore-sore. Jangan lupa kata suaminya, bikin kopi sekalian ya. Itu zaman now. Itu kalau orang zaman sekarang. Zaman waktu itu saudara, mereka melihat khususnya perempuan ini berpikir. Kata melihat artinya berpikir. Dia pikir bahwa tindakannya, ya saudara, keinginannya itu adalah baik. Sementara Allah sudah berpesan. Saudara, kita perhatikan hari ini bahwa keinginan dari manusia itu ternyata kalau tidak dituntun oleh Roh Allah sendiri, keinginan manusia berubah menjadi yang namanya dosa. Dan upah dosa kita tahu adalah maut. Ya saudara, jika tidak bertobat, jika tidak berubah, berbalik dari jalan yang salah, maka saudara Bapak Ibu akan melahirkan kebinasaan. Yakobus 1:14-15. Ini akan membuka ya saudara wawasan kita pada hari ini. Tetapi tiap-tiap orang, perhatikan, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Seperti yang tadi tertulis ya saudara. Di Kejadian tadi saudara. Terpikat, terseret oleh keinginannya sendiri. Ayat 15 dikatakan di sana. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut saudara. Dan saudara Bapak Ibu, ya jika tidak berubah, tidak bertobat sekali lagi, upahnya adalah maut. Jadi prosesnya seperti demikian kira-kira. Saya catat di sini, ya jatuhnya manusia dalam dosa secara bertahap. Sesuai konteks Yakobus 1 ya, 14-15. Keinginan ya itu dibuahi saudara, jadi godaan. Keinginan, contoh ya, aduh ini kayaknya pengen, ya seperti Hawa tadi saudara, pengen ngambil nih buah ini nih. Ya saudara, dia tergoda. Nah godaan ini saudara, itulah yang namanya suara-suara dari luar. Godaan ini, maaf ya saudara, kalau saya ngomong si ular tua, saudara ngerti ya. Si ular tua, ya karena kan pada saat itu saudara di Taman Eden, iblis itu berupa ular. Godaan ini kita sering tahu saudara, sering dengar dari apa? Dari suara-suara di kepala. Dari suara-suara dari luar. Perhatikan, dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau duduk. Ya saudara, saudara Bapak Ibu yang terutama, saudara Bapak Ibu, Tuhan mau saudara dan saya duduk dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, karena firman Tuhan yang menjamin, firman Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya. Kita tidak jatuh, tidak celaka. Kita tidak akan rugi. Tapi saudara dan saya sesuai dengan janji Tuhan, berjalan bersama Tuhan, beruntung dan berhasil. Diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Bisnismu berhasil, karirmu naik, keluargamu diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara Bapak Ibu, godaan ini saudara ada di dalam pikiran biasanya. Itu sebabnya mendiang Pendeta Pariaji selalu mengajar. Ya saudara Bapak Ibu, pikiran-pikiran sia-sia itu harus ditolak. Katakan amin. Ditolaknya gimana Pak Pendeta? Kita harus tolak. Ya secara sederhana, aku tolak pikiran sia-sia. Aku tolak celaka bahaya. Jadi kalau saudara tiba-tiba datang di pikiran, ayo nanti gimana, ya nggak berhasil loh, gagal loh, ya nanti gimana, nanti nggak sembuh loh, ya gimana obatnya mahal, gimana itu nanti celaka loh, gini gitu. Saudara, itu adalah godaan-godaan yang dibuahi dari keinginan. Suara-suara yang bukan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus menolaknya. Katakan amin. Saya pakai bahasa zaman dulu yang lebih sederhana.
Kalau saudara dengar suara-suara yang begitu, itu harus ditengking. Nah itu saudara, pernah dengar ditengking ya? Harus ditengking itu dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak pikiran sia-sia, aku tolak khawatir, katakan amin. Aku tolak celaka bahaya, aku tolak sakit penyakit. Amin saudara. Yuk sama-sama katakan, angkat tangan kanan saudara, sama-sama sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak pikiran sia-sia, aku tolak segala rancangan jahat. Aku tolak sakit penyakit, aku diberkati, aku panjang umur bersama keluargaku, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu perlu kita ketahui, ketika manusia kalah, godaan itu berubah menjadi dosa. Boleh tampilkan kembali, dari dosa itu berubah kepada binasa, kematian. Dan itulah yang diinginkan oleh si jahat. Tapi Allah bagi saudara dan saya berpesan kepada setiap kita. Pesan apa? Iya saudara, apa yang Allah pesan kepada saudara dan saya? Amsal 3 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan kita pikir kita pinter, jangan kita pikir kita hebat, jangan kita pikir kita mampu. Saya udah pengalaman, saya tahu apa yang saya lakukan. Ya, ada orang Kristen yang bilang, Tuhan gak usah so atur-atur saya deh. I know what I'm doing. Waduh, ini bahaya nih saudara. Saya ngerti apa yang saya lakuin. Kenapa? Karena saya lakukan bisnis ini udah 20 tahun. Jadi Tuhan gak usah so atur saya. Iya saudara. Tuhan malah kalau gak bisa ngatur, kita gantian aja Tuhan. Saya yang ke atas, Tuhan yang ke bawah. Waduh, bahaya saudara. Kalau Tuhan ke bawah saudara. Ini semua kelar semua saudara. Tapi saya berdoa saudara dan saya, kita terangkat ke sorga. Katakan amin. Saudara dan saya berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat janji Tuhan, untuk kasih Tuhan. Saya catat di sini saudara, keinginan tanpa ketaatan akan membawa kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Semua manusia ingin hidup bahagia. Katakan amin. Iya, tapi kebahagiaan kita tergantung sikap hidup kita hari ini, sikap hati kita hari ini, keputusan-keputusan yang kita ambil pada hari ini. Amin. Jangan sampai saudara Bapak Ibu, ya jangan sampai kita ya saudara terlena, jangan sampai kita menjadi ya saudara ceroboh, ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang baik di masa lalu, ya saudara mengingatkan saudara dan saya, belajar dari pengalaman-pengalaman juga yang mungkin ya ada yang namanya kekurangan, kesalahan, sehingga kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Alkitab tadi katakan, jangan engkau menganggap dirimu bijak. Hawa dan Adam berpikir, yang gak apa-apa, itu menganggap diri bijak. Ya sudah, cuek aja. Ya ini kelihatannya baik kok. Ini kelihatannya menarik hati. Alkitab sekali lagi katakan, takutlah akan Tuhan. Ingatlah apa yang hari ini pesan firman Tuhan sudah sampaikan kepada rohmu dan rohku. Katakan amin. Ya saudara, dan Amsal 3 ayat 7 bilang, jauhilah kejahatan, jauhilah ya saudara orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Jauhilah kejahatan. Kalau kita tahu tidak mampu ada di perkumpulan itu saudara, pergilah dari sana, kebaskan debunya dan berjalanlah. Doakan ya mereka, apa yang kita bisa lakukan ya saudara, kita berdoa, kita doakan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi hari ini andalkanlah Tuhan Yesus, teruslah berpegang pada kasih dan kebaikannya. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, engkau dan aku pesta di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Pelajaran apa yang hari ini kita bisa alami ya saudara, berkat bagi kita melalui kemuliaan Taman Eden dan berkat keselamatan Getsemani. Di Getsemani Yesus taat meskipun dalam penderitaan. Ya saudara, ini bicara tentang ketaatan yang agung saudara. Ya, teladan ketaatan dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari siapa-siapa. Kita buka Matius 26 dan ayat 39. Satu ayat, sama-sama kita baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Katakan sama-sama dengan saya, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Amin.
Kadang-kadang saudara Bapak Ibu dalam hidup orang Kristen, ya saudara, kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Kadang-kadang makan mungkin saudara kita sedikit maksa dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pokoknya begini, Tuhan pokoknya begini. Saudara Bapak Ibu, ya tanpa saudara Bapak Ibu maksa, Tuhan itu tahu. Katakan amin saudara. Ya, bedakan dengan yang namanya iman. Iman itu artinya apa saudara? Iman itu artinya kita berjalan dengan percaya. Ya saudara, tidak memaksakan kehendak. Sekali lagi saudara, kita berjalan dengan keyakinan. Ya, di dalam perjalanan keyakinan kita, kepercayaan kita, keteguhan iman kita, ada yang namanya penyerahan. Sambil percaya, sambil berserah. Maka yang namanya berserah tentu tidak ada maksa-maksa Tuhan. Kita tahu saudara Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita, saudara dan saya, kita harus berjalan dalam ketaatan. Karena iman tanpa ketaatan, iman akan sia-sia. Ya sudah punya iman, percaya, aku pasti berhasil. Maaf saudara, tapi kalau hidupnya nggak taat bagaimana Pak Pendeta? Nggak taat dalam kehendak firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya hari ini, mari kita hiduplah segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benci dosa. Tuhan Yesus benci dengan segala yang namanya kecemaran. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kita harus taat dengan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Kehendak firman Tuhan. Dengan kata yang lebih sederhana, Pak Riaji selalu pesan saudara, iman harus disertai dengan ketaatan atau perbuatan yang benar. Iman tanpa ketaatan perbuatan yang benar, imanmu sia-sia. Contoh lebih sederhana lagi, saudara punya iman tapi mulutnya sembarangan, ya bagaimana doanya mau dijawab? Saya sederhanakan lagi, saudara percaya naik karirnya, maaf saudara, tapi mulutnya masih kotor, mulutnya masih jorok, kata-katanya masih semua penghuni kebun binatang disebutin. Ya dasar loh, marmut. Nah gitu. Itu yang lebih halus. Kalau di jalan kan, saudara pasti tahu kan ada yang lebih binatang lebih ekstrim gitu kan saudara. Dasar loh, kaki pendek, hidung pesek. Iya. Iya saudara, kalau di jalan suka denger ya. Kadang-kadang mereka, saudara merasa, mikirin gak perasaannya mereka. Siapa? Itu si kaki pendek hidung pesek. Orang gak salah apa-apa, disebut-sebut. Ya saudara, orang gak kenapa-kenapa, tapi dipanggil-panggil terus ya saudara. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ketaatan penuh kepada Tuhan. Saya tahu saudara Bapak Ibu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya saudara, bahwa ada perjuangan. Itu sebabnya tidak mudah. Tapi percayalah, saya catat di sini, ketaatan dalam keadaan sulit atau penderitaan dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Siapa yang percaya usahanya maju? Siapa yang percaya karirnya diberkati berhasil? Siapa yang percaya keluarganya berbahagia? Siapa yang percaya sembuh, sehat sempurna? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini ketaatan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Katakan amin. Ketaatanmu kepada kehendak firman Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Ya saudara, sudah banyak sekali saudara. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang meninggalkan ya saudara kehidupan lamanya, taat kepada kehendak firman Tuhan. Dan mereka mengalami keselamatan yang luar biasa. Saya pernah cerita sama saudara Bapak Ibu, saya pernah ketemu satu bapak, ya saudara, dia mohon dukungan doa untuk usahanya. Dan dia bercerita, bersaksi, dia ikut Tiberias, ibadah di Tiberias dari tahun awal 2000-an. Iya saudara, awal 2000, 2001, dan dia melihat begitu luar biasa Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, bahkan Tuhan mengangkat hidupnya karena dia mau taat kepada kehendak pesan firman Tuhan. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. Dia pernah berdagang teh botol saudara, gerobak besi di depan Atrium Senen. Dia sudah di Jakarta Pusat saudara. Saudara Bapak Ibu, nggak mudah untuk jualan teh botol, gerobak besi, anaknya beberapa orang ya, untuk menghidupi keluarganya, dan tidak mudah ya saudara. Untuk apa? Untuk mendengar tawaran daripada teman-temannya yang berkata, mau sukses nggak? Ya mau berhasil nggak? Mau apa? Ya masa lalu apa jualan teh botol udah 10 tahun lebih gini-gini terus, gini-gini doang. Ya mau pindah nggak? Mau punya kios nggak? Katanya gitu. Si orang yang mau ditawarin maju ya siapa yang nggak mau? Semua pasti mau saudara. Masa lo mau pakai gerobak-gerobak terus? Kata teman-temannya. Ya mau berubah nggak? Mau lah. Ya tapi cara menentukan hasil. Amin saudara.
Ya, dia tanya gimana caranya, teman-temannya nanya, ngajak, ya yuk pokoknya lu ikut gua aja deh. Ya pokoknya kita siapin ya ini. Lalu kita ngapain? Kita pergi kemana? Ke Gunung Kawi. Wah dia kaget saudara. Wah gua enggak deh katanya gitu saudara. Ya gua lebih baik ke Gunung Sahari aja deh kata dia saudara. Ya kalau dari Senen kan dekat saudara ya. Lebih baik gue jualan di Gunung Sahari katanya. Daripada dia udah tahu saudara. Ya ini arahnya pasti akan apa? Kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Singkat cerita, ya saudara, dia mengalami kebaikan Tuhan. Dan saudara Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, Tuhan pun tidak pernah menahan berkatnya atas hidup saudara dan saya. Hidup manusia berbeda-beda, proses orang berbeda-beda. Tapi berkat mujizat keselamatan dari Tuhan Yesus, itu kepastian bagi orang-orang yang percaya taat kepada Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara Bapak Ibu, pabriknya 2. Iya saudara, pabrik air. Dia berkata sama saya, jangan lihat pabrik saya Pak Pendeta hari ini. Betul saya bilang, karena semua itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita melihat bahwa bukan karena kuat gagah, Roh Kuduslah yang menuntun ya saudara, orang ini untuk taat kepada kehendak firman Tuhan. Kita belajar daripada teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa lakukan apa saja. Tapi di Taman Getsemani dia katakan, bukan kehendakku ya Bapa. Aku percaya kepadamu bahwa kehendakmu pasti yang terbaik. Katakan amin. Tuhan itu gak mau mencelakakan saudara dan saya. Walaupun secara manusia kita melihatnya seperti ada penderitaan, seperti ada kekurangan, ada kehilangan dan lain-lain. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mau ya saudara kehilangan saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara Bapak Ibu, percayalah di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan, ya saudara, kehidupan kita pasti akan terpelihara dan dijamin Tuhan. Baik hari ini maupun masa depan kita percaya ada keselamatan kekal di rumah Tuhan, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyak tempat tinggal. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Pernah dengar saudara ya? Saudara Bapak Ibu, lagu tersebut ya diubah di dalam bahasa Indonesia. Kita kenal dalam bahasa Indonesia liriknya, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu tersebut sebenarnya adalah lagu karya daripada yaitu rakyat pedalaman India yang diubah, diaransemen dalam bahasa Inggris oleh seorang yang bernama William Jensen Reynolds tahun 1959. Dan kenapa saya ceritakan tentang lagu ini? Karena di balik lagu ini ada kisah ketaatan yang sangat-sangat luar biasa yang kita pelajari hari ini saudara. Dari ketaatan, keteladanan Tuhan Yesus melalui setiap yaitu hamba-hambanya, para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pendeta yang datang ke seluruh dunia ini saudara. Ke ujung-ujung bumi termasuk ke India. Ya saudara-saudara, melalui seorang misionaris yang datang ke India, ada sebuah keluarga di India saudara Bapak Ibu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan saudara, keluarga ini sangat-sangat teguh imannya di dalam Tuhan. Walaupun saudara, di dalam suku mereka di India ini saudara, suku Garo namanya, di kawasan Assam India, itu nggak ada orang Kristen sama sekali, nggak ada yang ikut Yesus. Sampai akhirnya saudara, kepala suku daripada suku Garo ini di India saudara, menantang orang ini namanya Nokseng, ya saudara, dari Assam India, ya saudara, untuk meninggalkan imannya, ya melepas imannya, untuk kembali kepada keyakinan lamanya, kepercayaan lamanya. Tapi karena ia sekeluarga sudah percaya kepada Yesus. Ya saudara-saudara, sebelum dia dieksekusi, akhirnya dia ya, mati di tempat saudara. Dia berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the world behind me. Ya, artinya aku sudah memutuskan untuk ikut Yesus, enggak ada jalan kembali lagi. The cross before me, salib itu di depanku dan dunia itu ada di belakangku. Walaupun saudara Bapak Ibu, mereka harus ya saudara meninggal di tempat satu persatu. Dan saudara Nokseng sebagai kepala rumah tangga melihat istri dan kedua anaknya dieksekusi di depan dia sendiri karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu, singkat cerita, kepala
kepala suku justru yang mengeksekusi keluarga Kristen ini di Assam, India, saudara. Dia dijumpai Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus. Kepala suku ini melihat kuasa Tuhan daripada keluarga yang sudah tidak ada ini, dan dia bertobat terima Yesus. Kepala suku ini menjadi anak Tuhan Yesus, dan satu suku di sana diselamatkan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita tidak pernah mengerti tentang kehidupan seperti apa. Iya, tapi saya percaya saudara Bapak Ibu, ketaatan kita pada hari ini akan mendatangkan kemuliaan di masa depan. Katakan amin. Iya saudara, di dalam Tuhan apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Terus berdoa, terus berharap. Karena kita tidak pernah tahu, saudara Bapak Ibu, apa yang kita tabur hari ini, ya anak cucu kita akan menuainya dengan baik tentunya. Katakan amin. Apa yang hari ini menjadi doa-doamu, ya para ibu jangan berhenti berdoa untuk anakmu. Mungkin hari ini anakmu cuek, hari ini mungkin anakmu ya cuma lihat-lihat HP aja misalnya. Ya saudara, mungkin hari ini keluargamu gak pernah mau mendengar firman Tuhan. Ya terus doakan keluargamu, terus doakan orang tuamu, terus doakan anak-anakmu, bisnismu. Saya percaya saudara Bapak Ibu, pada waktunya Tuhan, saudara Bapak Ibu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat sama-sama saudara Bapak Ibu, Lukas 22 ayatnya yang ke-44. Saya mengundang rekan-rekan boleh bersama-sama bersiap-siap. Lukas 22:44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang ketiga, ya pelajaran yang kita bisa ambil hari ini saudara, memberkati hidup kita dari kemuliaan Taman Eden kepada berkat keselamatan Taman Getsemani. Dari Getsemani yang ketiga, Tuhan memulihkan kemuliaan Eden. Eden artinya saudara, taman yang indah, taman yang diperuntukkan untuk manusia. Iya saudara, bicara Eden adalah gambaran manusia sendiri. Tuhan memulihkan hidup manusia melalui Getsemani. Getsemani artinya tadi tempat pemerasan minyak. Di Getsemani peristiwa apa yang terjadi? Yesus ditekan, Yesus dihancurkan, Yesus di cross di Taman Getsemani. Sebagaimana minyak, iya saudara, yang muncul dari buah zaitun itu sendiri nggak akan jadi minyak kalau buah zaitunnya nggak dihancurin, ditekan, orang Jakarta bilang dibejek. Nah itu saudara, sehingga apa? Ya zaitun buahnya itu bisa mengeluarkan minyak. Minyak ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus nggak dihancur-hancurkan, saudara Bapak Ibu, hari ini kita tidak mengenal kebaikan Tuhan. Amin. Karena memang dia lahir untuk mati. Kenapa saya angkat hosti ini? Hosti ini adalah tubuh Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Di mananya Bethlehem? Di kandang domba. Kenapa di kandang domba? Kandang domba namanya palungan. Di dalam kandang domba maksud saya ada palungan. Palungan itu adalah satu media tempat makannya embe. Ternak. Iya saudara. Saudara Bapak Ibu, kenapa Yesus lahirnya ada di tempat makanannya ternak? Di tempat makanan katakanlah. Karena Yesus lahir untuk jadi makanan. Amin. Yesus berkata, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia punya hidup kekal dan dibangkitkan akhir zaman. Amin. Percayalah penuh kepada setiap perkataan janji firman Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, di Lukas 22 ini kita lihat sekali lagi saudara, peluhnya jadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa? Saudara boleh tampilkan lagi ayatnya. Kenapa ayat ini jadi penting saudara Bapak Ibu? Saya percaya bukan kebetulan ditulis bertetesan ke tanah darahnya. Kalau saudara ingat tadi di awal saya sempat sebutkan Kejadian pasal 3 ayat 17. Saudara boleh catat nanti baca di rumah. Di Kejadian 3:17 kita tarik sedikit saudara ke belakang. Tanah dikutuk karena dosa manusia. Tanah jadi kering, tanah jadi tidak subur, manusia jadi susah payah cari nafkah. Intinya bahasa sederhananya manusia hidupnya jadi susah karena tanah kering. Kenapa tanah kering? Karena dampak dari dosa. Kenapa dosa? Karena mereka nggak taat, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan semenjak dosa manusia itu ada, bahwa kemuliaan Taman Eden itu hilang. Ada yang hilang dari hidup manusia. Apa yang hilang dari hidup manusia? Keberhasilan.
kemakmuran, kesejahteraan, berkat Tuhan. Makanya saudara, Alkitab katakan, ya sekali lagi, bahwa engkau akan susah payah. Istrimu akan melahirkan dengan kesakitan dan lain-lain. Tapi semenjak darah Yesus dicurahkan, tertetes di tanah, pada saat itu ada divine change. Divine change itu apa? Perubahan secara supranatural. Tanah yang tadinya tempat terkutuk, tapi oleh darah Yesus yang menetes ke tanah, tanah itu diubahkan. The curse is reversed. Kutuknya diputar balik. Menjadi tanah yang diberkati. Amin. Kalau tanahnya diberkati, nanam apel, nanam pisang, nanam pepaya, nanam buah, sawah, ada padinya, itu menumbuhkan berkat. Ketika padi itu menjadi berkat, manusia yang memakannya diberkati nggak kira-kira? Ya pasti diberkati. Amin. Nah saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan, saya catat di sini, apa yang hilang di Eden dipulihkan melalui ketaatan Kristus di Getsemani. Oleh karena darah Yesus yang menetes, karena ia sangat-sangat, Alkitab tadi katakan sangat gentar dengan sangat sedih. Malaikat sampai memperlihatkan diri untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Jadi keluar titik-titik darah dari tubuhnya. Secara medis itu ada, ya saudara, penyakit atau peristiwa sakit seperti itu. Itu namanya hematidrosis. Di mana orang takut banget sampai akhirnya mengeluarkan keringatnya sampai darah, saudara. Itu orang takut banget. Biasanya peristiwa-peristiwa tersebut biasanya keluar dari hidung, keluar dari telinga, ya saudara. Sangat takut menghadapi maut, saudara. Menghadapi kesulitan yang sangat-sangat berat, saudara. Jadi hari ini saudara Bapak Ibu, dia tahu saudara, apa yang menjadi kegentaranmu, apa yang menjadi ketakutanmu, dia sudah ambil semuanya itu. Agar saudara dan saya tidak merasakan ketakutan, kecemasan. He knows your anxiety. Dia tahu kalau saudara punya pikiran yang berlebihan. Anxious. Minggu lalu saya bahas tentang anxiety saudara. Ada satu ibu ke dokter, dokternya bilang, "Bu, ibu sehat, ibu gak kenapa-kenapa." Ibu punya anxiety, dari kepala sampai kaki gak ada sakitnya. Tapi dokter bilang sama ibu ini, ibu harus banyak ke gereja. Banyak beribadah, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati dan pikiran manusia adalah Tuhan sendiri. Manusia bisa bikin organ tubuh, bisa. Manusia bikin tangan, bisa. Bikin kaki, bisa. Sekarang zaman udah maju, teknologi sangat canggih. Tapi manusia gak bisa kasih rasa ketenangan sejati. Manusia gak bisa kasih roh hidup di dalam hidup ini selain Tuhan Yesus. Yang punya ketenangan sejati, kedamaian sejati bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Getsemani itu menghancurkan kutuk, katakan amin. Iya saudara, karena Getsemani ada minyak. Yuk kita lihat satu ayat terakhir saudara. Yesaya 10:27 dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan, "It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck and the yoke will be destroyed." Perhatikan, because of the anointing oil. Yoke itu beban, kutuk, ya saudara, segala penderitaan dihancurkan karena anointing oil, minyak urapan. Minyak urapan, bicara minyak, itu bicara Getsemani, pribadi Yesus sendiri. Nah saudara, Pak Pariaji juga selalu mengajar, Tuhan perintahkan kepada saya untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur di akhir zaman. Sudah banyak dibuktikan bayi-bayi mati dalam kandungan dan koma dibangkitkan. Hutang-hutang lunas, segala kutuk 3-4 keturunan, 7-10 keturunan, kutuk nenek moyang dihancurkan. Dan kutuk penyakit dipatahkan menjadi sembuh, katakan amin. Ya, kutuk maut dihancurkan, katakan amin. Pak Osman, ya saudara, yang menjadi penyelam, dia dinyatakan ya mati di dalam pekerjaannya, sedang menyelam di bawah laut saudara, karena mau pasang pipa. Saudara, 10 orang dinyatakan mati, masuk kantong mayat, dinyatakan sudah tidak bernyawa. Ya, beberapa jam kemudian saudara, istrinya datang saudara ke rumah sakit membawa 1 pot minyak urapan. Dan Pak Osman diurapi, diguyur minyak urapan. Seketika itu juga yang tadinya sudah dinyatakan tidak ada, Pak Osman bangkit, kutuk maut dipatahkan, segala sakit penyakit dihancurkan, kita diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Evi yang jantungnya bermasalah dinyatakan tidak bisa jalan jauh, gak bisa capek, sedikit pingsan.
Oleh darah Yesus dia menerima jantung yang baru. Ya saudara, ketika dia masuk dalam ruang tindakan, dibius total, jantungnya mau dioperasi. Saudara, dia melihat Tuhan Yesus di dalam alam roh. Tuhan Yesus memberi satu anggur dan Tuhan Yesus berkata, engkau belum saatnya mati. Kembalilah ke bumi, aku beri jantung baru untuk kamu. Aku beri jantung baru untukmu. Saudara, dia tersadar jantungnya ternyata dinyatakan baru, tidak ada masalah sama sekali. Sehat sempurna. Yang tadinya ada masalah, rekam medisnya bermasalah. Tapi oleh darah Yesus menjadi sembuh, menjadi sehat sempurna. Kutuk penyakit dihancurkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan. Saya tutup dengan satu kesimpulan. Tanah yang dulu menerima kutuk karena dosa, kini menerima darah yang kudus membawa keselamatan. Maka tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan jika mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Ada masa depan, ada kebaikan Tuhan, ada keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berikan tepuk tangan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Tuhan Yesus, hari ini kami disucikan, kami diselamatkan, kami diampuni Tuhan Yesus. Kami terima pembaharuan hati, pembaharuan hidup dalam Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah bagi kami, tercurah bagi keluarga kami. Lagi bersama, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus besar, Yesus mulia, Yesus agung. Selama-lamanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan saja. Angkat tangan kita bersama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah bagi kami yang percaya. Sekali lagi, terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan, kebaikan, pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, tercurah untuk menebus
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah di setiap hembusan nafas kami, di setiap kehidupan anak-anakmu pada pagi hari ini, boleh memuliakan namamu, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami, terlepas dari setiap tantangan, bahkan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Kami mau mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati, di dalam setiap pikiran untuk menyelamatkan, menyatakan kebenaran, menyatakan keselamatan, menyatakan penghiburan, menyatakan kasih, damai, sejahtera, keadilan, kekuatan, kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menyelamatkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang kami bisa katakan Tuhan selain terima kasih. Sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah tolong hidup kami, menyelamatkan kami, melakukan yaitu detil-detil dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, di saat kami mungkin lupa atau tidak ingat Tuhan, di sanalah Tuhan selalu menyertai dan memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat firman Tuhan. Biar jadi rema yang baru bagi kami, kekuatan bagi kami. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di Getsemani, kami diselamatkan. Kami hari ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam bentuk persembahan syukur terbaik kepada Tuhan. Kami percaya karir kami, usaha dan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami pasti diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi terbaik pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat bersama dijalankan. Terus kita mau sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan Yesus. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying an everlasting arms. You'll never let me go. To you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting arm. You'll never let me go. Your faithfulness to me, I carry an everlasting arm. You never let me go. You will never let me go. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mari bersama-sama tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita menyentuh dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nafsu dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya di pagi hari ini kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan, akan pujian ini dengan iman percaya sama-sama. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami.
Saudara Bapak Ibu, sebelum kita angkat tubuh darah Tuhan Yesus pada hari ini, saudara Bapak Ibu, saya mau kita semua, bersama-sama kita semua, kita sungguh-sungguh mengucap syukur dan kita sungguh-sungguh mengingat kasih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, Alkitab mencatat, ketika di Taman Eden, manusia memilih untuk tidak taat. Memilih untuk apa saudara? Melakukan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Bapa di sorga. Tapi di Taman Getsemani, Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapanya di sorga. Dia bisa pilih untuk lakukan kehendaknya sendiri. Tapi dia tidak lakukan itu karena dia tidak mau lepaskan tangan saudara dan saya. Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tangan Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Dia pilih kita daripada dirinya sendiri. Kita belum lahir, kita belum Kristen, kita belum tahu tentang kebaikan. Tapi Tuhan Yesus udah sayang duluan sama saudara dan saya. Dia pilih saudara dan saya. Dia bisa lakukan segalanya. Tapi dia katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya, supaya kita hidup. Agar hari ini melalui tubuh darah Tuhan Yesus, saudara Bapak Ibu kita bebas dari GERD. Bebas asam lambung, katakan amin. Bebas dari sakit perut, tidak frozen shoulder, tidak sakit pundak, tidak sakit pinggang, tulang-tulang sehat sempurna. Amin. Karena segala sakit penyakit, bahkan segala kekecewaan, sudah ia ambil semuanya. Ditimpakan di tubuhnya. Sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku ya Allahku? Karena dia rasa sorga jauh dari dia. Kenapa sorga jauh? Karena di tubuhnya ada dosa. Sorga enggak kompromi sama dosa. Tapi diserahkan bagi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya, kita yang hidup dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Kita yang mulia, kita yang sembuh, kita yang sehat, kita yang panjang umur, kita yang hidup kekal. Begitu luar biasanya kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan kalau kita ingat kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, hati kita jadi kuat. Ada pengharapan. Kita berjalan dengan iman. Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ambil momen bersama-sama kita imani tubuh darah Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Hutang-hutangmu lunas, katakan amin. Tuhan Yesus janji kita punya rumah di bumi, rumah di sorga. Punya masa depan yang indah. Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala. Bersama-sama dengan iman kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala macam operasi. Kami tolak tumor kanker. Kami tolak kistemium. Kami tolak stroke. Kami tolak leukemia. Kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkatilah Tuhan oleh kasih anugerah-Mu kami dan keluarga hidupnya saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai dalam kasih mula-mula, rukun damai, berkat-berkat Tuhan
dicurahkan bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus, dihancurkan oleh darah Yesus. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah. Oleh darah Yesus kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Peredaran darah kami menjadi lancar oleh darah Yesus. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Organ tubuh kami menjadi baru oleh darah Yesus. Lambung dan usus kami jadi baru. Kami tolak mah, kami tolak GERD, kami tolak asam lambung, kami tolak asam urat oleh darah Yesus. Tidak keropos tulang, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak oleh darah Yesus. Kami tolak frozen shoulder, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Darah Yesus yang mengalir di tubuh kami memberkati kami. Kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi. Jika saudara ada pokok doa keluarga, minta sama Tuhan Yesus, jangan bimbang, katakanlah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan janji apa saja yang kau minta dengan iman, Tuhan kabulkan. Yang selaras dengan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi, masih ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh minta sepenuh hati, setulus hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayangi, berkati Pak Jonathan Asikin. Beri panjang umur Tuhan, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak jatuh, tidak celaka. Bersama dengan ibu, sehat sempurna. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Pasukan malaikat berjaga melindungi kami. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama jemaat Tuhan, setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali sama-sama kita bangkit berdiri, mengucap syukur di hadapan Tuhan sambil angkat tinggi kedua tangan kita dengan iman kita pagi hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat minyak bersama-sama dengan iman. Saudara yang di Gereja Nias juga di live streaming dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, berkuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Kita warga sorga, kita kesayangan Tuhan Yesus. Kita diberkati berhasil. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus suatu hari. Kita terbang ke sorga. Pesta di sorga selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Selama di bumi, Tuhan Yesus buat keluargamu, keluargaku berbahagia. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Taat kepada Tuhan Yesus. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan. Angkatan orang benar, anak cucu mantunya tidak pernah meminta-minta roti. Tuhan sediakan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah damai sejahtera, pertolongan, penyediaan, kebaikan Tuhan. Perjalanan umatmu pulang kembali ke tempat masing-masing dari Gereja Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Masuk minggu yang baru, bulan yang baru, kami akan menyongsong Jumat Agung Paskah. Tuhan Yesus beri hati baru, iman baru, hidup yang baru, berkat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan mujizat yang baru terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dihancurkan dalam nama Yesus. Oleh sarana kuasa minyak dan anggur kami tidak dirusakkan. Kami berdoa, berkati suami istri, rumah tangga, keluarga. Tuhan Yesus berkati Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarganya, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati Pak Noldi dan keluarga, Bu Deviana dan keluarga. Berkati Bapak Dr. Benny Octavianus, penuh kemuliaan Tuhan, berhasil dituntun Roh Kudus. Pak Wisnu bersama keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang melayani worship team. Tuhan Yesus memberkati Evangelis Vander, Evangelis Arda bersama rekan-rekan Soundman Operator Media, tim event Asyir, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama keluarga besar. Kami doa Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Tiberias dijaga malaikat sorga. Tiberias disayang Tuhan Yesus. Tiberias dalam nama Tuhan Yesus. Maka akan banyak datang jiwa-jiwa melalui sarana minyak dan anggur. Tidak dirusakkan. Di akhir zaman datang kepada Tuhan, berjubakan kekudusan, lautan manusia, pesta kekal di sorga, dibangkitkan akhir zaman. Indonesia ada roh pertobatan. Tuhan sayang Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada di seluruh dunia ini dalam nama Yesus. Bahkan juga yaitu secara khusus mungkin di Timur Tengah Tuhan. Tuhan Yesus selamatkan setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection,
that we will